Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gilang Fajar Firmantara, nomor urut 9 dari instansi SMK Negeri Pasirian akan mempresentasikan hasil pengamatan saya selama berkegiatan di pemandian alam Selokan Kambang. Dengan tema yang saya ambil adalah diperlukannya rehabilitasi selain pembangunan terstruktur. Kita lihat dari segi kelebihan dari pemandian alam Selokan Kambang, yaitu adalah sebagai berikut. Merupakan destinasi wisata yang unggul dan memiliki daya saing dengan destinasi wisata yang lain. Dalam hal ini adalah pemandian dan kolam renangnya. Di samping tempatnya yang dekat dengan pusat kota, pemandian alam Selokan Kambang memiliki beberapa item wisata selain kolam renang itu sendiri. Yang antara lainnya adalah kuliner, perahu kayu di danau, serta disuguhkan dengan pemandangan yang indah jika dilihat dari atas. Di sisi lain, kita lihat dari segi kekurangannya, yaitu adalah pembangunan yang terus dilakukan oleh pemerintah. Rehabilitasi juga perlu dilakukan di beberapa tempat yang khususnya banyak wisatawan yang berada di tempat tersebut. Infrastruktur seperti kamar mandi yang perlu diperhatikan. Keanekaragaman hayati yang kurang dan terkesan hanya pada daerah tertentu saja. Selain melakukan rehab pada bangunan-bangunan, tentu perlu diimbangi dengan menambahkan media yang bisa menghalangi terik matahari, yang dalam hal ini kita menggunakan media pohon. Dilihat dari segi ancaman, fondasi yang kurang kokoh dan perlu direhab bisa menjadi ancaman yang perlu diperhatikan. Fondasi ini bisa sewaktu-waktu roboh atau longsor dan membahayakan wisatawan yang berada di atas maupun di bawahnya. Yang saya maksud di sini adalah fondasi yang berada di atas bukit itu, sebab saya lihat tadi ada sempat yang longsor begitu. Infrastruktur yang kurang terawat, sebagai contohnya adalah kamar mandi yang jarang dibersihkan, akan menimbulkan lumut, sehingga akan menimbulkan potensi wisatawan ketika ganti baju atau sebagainya, ketika berlutut sehingga licin dan menyebabkan terjatuh. Melihat pada wisata yang lain, contohnya adalah berperahu di danau menggunakan perahu kayu yang bocor, dan bahkan ada yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Hal ini bisa membuat wisatawan enggan untuk berwisata kembali, dan hal ini juga bisa mengancam potensi kepariwisataan di Lumajang itu sendiri. Untuk di segi peluang, maka saya bacakan dan sebagai berikut, yaitu dengan berbagai macam item wisata yang ada di pemandian alam Selokan Kambang, hal ini membuka peluang yang besar untuk menarik wisatawan. Hal ini juga perlu diimbangi dengan pembangunan yang terstruktur dan bertahap, serta kesadaran dari wisatawan itu sendiri untuk tetap menjaga dan merawat pemandian alam Selokan Kambang. Dengan memperbaiki sarana dan prasarana wisata seperti halnya perahu kayu dan speedboat hingga berfungsi dengan baik kembali, akan membuka peluang masukan lebih banyak lagi. Jadi ketika berbagai macam seperti perahu kayu, speedboat itu berdiri semua, maka wisatawan pun juga tidak hanya untuk mandi di Selokan Kambang saja, mereka pun juga akan menikmati wisata yang lain seperti ini, gitu kan. Wisatawan lokal tidak perlu keluar kota lagi untuk mencari wisata yang banyak item wisata di dalamnya, sehingga wisata di Lumajang akan lebih maju lagi. Rekomendasi perbaikan yang saya bisa utarakan adalah memperbaiki fondasi atas di bukit tadi itu, terutama di pinggiran-pinggirannya, agar tidak terjadi longsor. Sebab pada musim hujan, di saat keadaan tanah itu basah, maka akan mudah terjadi longsor. Begitu. Rehabilitasi pembangunan perlu diimbangi dengan keanekaragaman hayati, agar saat cuaca terik matahari, maka wisatawan masih bisa menikmati keindahan alam Selokan Kambang yang teduh dan sejuk. Jadi ketika banyak pohon di sana, sebab yang saya amati di sana untuk banyak pohonnya itu terutama pada di atas bukit, sedangkan di bagian-bagian seperti pemandian anak itu saya kurang menemukan berbagai macam pohon-pohon di sana, sehingga terkesan panas dan tidak enak dilihat gitu. Upaya promosi yang bisa kami
upayakan sebagai duta pariwisata adalah promosi yang bisa dilakukan adalah dengan mempublikasikan sarana dan prasarana baru di pemandian alam Selok Gambang melalui karya fotografi yang dipublikasikan, ekonomi kreatif dengan menjual oleh-oleh yang bisa dijual di pemandian alam Selok Gambang. Sebab yang saya perhatikan di sana tidak ada sebuah contohnya merchandise khas dari Selok Gambang begitu. Sehingga ketika kita dari Selok Gambang tidak ada kesan, oh saya datang dari Selok Gambang begitu. Dan seakan kita di Selok Gambang cuma hanya renang dan tidak ada kegiatan pariwisata yang lain. Sekian dan terima kasih.